Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, share screen dulu. Oh iya Pak. Ya, sudah ada muncul Pak. Oke, sudah. Iya. Oke, Sudah muncul. lanjut. Ini masalah kehadiran Prof. Kan, Ya Pak, maaf dulu Pak. Aduh. Halo. masih ada yang dapat. Julia, jadi September. Kalau menurut saya sudah muncul, sudah jelas. Sudah jelas Pak. Suara sudah jelas. Iya, sudah. Dari tempat saya sudah jelas. Sudah sampai Halo, 120. Nah, pada Baru mulai Kak. Ancak baru dimulai Kak. Iya. Iya. Oke, dadah. Astagfirullah. Lupa ya Pak. Oke, sudah ada Pak. Ya, lanjut. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Muhammad Yusuf Mapiasa MPD sebagai Ketua Jurusan Pendidikan Teknik Elektro, Insinyur Hasrul Bakri SPD MT sebagai Sekretaris Jurusan Pendidikan Teknik Elektro, kemudian Bapak Edi Suhardi Rahman SPD MPD sebagai Ketua Prodi Pendidikan Teknik Elektro, Haji Haripudin STMT sebagai Pembimbing 1, Dr. Iwan Suhardi STMT sebagai Pembimbing 2, Fatahillah SPD MN sebagai penguji 1, dan Bapak Udin Sidik Sidin SPD MT sebagai penguji 2. Kemudian untuk selanjutnya judul dari proposal saya adalah analisis potensi termoelektrik SP 1848-27145 SA sebagai pembangkit listrik dengan memanfaatkan energi panas tungku pembakaran. Kemudian di latar belakang, energi panas merupakan energi yang dapat dengan mudah dijumpai dalam kehidupan kita sehari-hari, mulai dari panas yang disediakan oleh alam, yaitu dari panas yang dihasilkan oleh gesekan permesinan hingga tungku pembakaran. Adapun fokus penelitian di sini adalah pemanfaatan energi panas tungku pembakaran. Peneliti merasa optimalisasi kerja dari termoelektrik bisa dikaji lebih dalam agar mengetahui karakteristik potensi termoelektrik generator sebagai pembangkit listrik dengan variasi perbedaan temperatur pada sisi panas dan dingin, kemudian mengembangkan termoelektrik generator sebagai pembangkit listrik dengan memanfaatkan energi panas yang berasal dari tungku pembakaran. Apa enggak jalan ini anunya? Enggak jalan slide-nya. Nggak jalan? Iya, enggak jalan slide-nya. Kalau di tempatnya itu Irfan mungkin jalan ya. Kalau di sini saya lihat enggak bergerak ini. Cuma masih halaman awal ini. Mungkin delay Pak. Aduh. Sama Pak, saya juga tidak bergerak. Oh iya, ternyata ada sebangsa dan setanah air. Bergerak saya Pak, tapi statis. Aduh. Coba. Perbaiki dulu Irfan. Baik Pak. Sudah ada muncul Pak? Muncul tapi tidak bergerak. Kalau kau pindahkan ke slide berikutnya. Kalau begini, Coba stop dulu baru. Nah, itu sudah kelihatan. berarti Klik saja pakai mouse ya, yang slide 1, 2, 3 sebelah kiri. oh begini Pak. Iya. Nggak usah saya Coba full. yang ketiga, Iya Pak. yang ketiganya. Oh ya, itu saja, Anda usah di full screen karena enggak gerak dia. Ya. Ini lanjut Ya, baik Pak. Saya ulang dari latar belakang atau langsung?
Jadi Ya, ulang saudara. Ya. baik, latar belakang dari proposal ini adalah energi panas merupakan energi yang dapat dengan mudah dijumpai dalam kehidupan kita sehari-hari, mulai dari panas yang disediakan oleh alam, yaitu dari panas yang dihasilkan oleh gesekan permesinan hingga tungku pembakaran. Adapun fokus penelitian di sini adalah pemanfaatan energi panas tungku pembakaran. Peneliti merasa optimalisasi kerja dari termoelektrik bisa dikaji lebih dalam agar mengetahui karakteristik potensi termoelektrik generator pembangkit listrik dengan variasi perbedaan temperatur pada sisi panas dan dingin, kemudian mengembangkan termoelektrik generator sebagai pembangkit listrik dengan memanfaatkan energi panas yang berasal dari tungku pembakaran. Kemudian adapun rumusan masalahnya adalah yang pertama, bagaimana pengujian termoelektrik generator SP184827145SA sebagai pembangkit listrik dengan memanfaatkan energi panas dari tungku pembakaran. Kemudian yang kedua adalah bagaimana karakteristik potensi termoelektrik generator SP184827145SA sebagai pembangkit listrik dengan variasi perbedaan temperatur pada sisi panas dan sisi dinginnya. Kemudian yang ketiga, bagaimana mengembangkan termoelektrik generator SP184827145SA sebagai pembangkit listrik dengan memanfaatkan energi panas dari tungku pembakaran. Kemudian rumusan masalah yang keempat, bagaimana performa termoelektrik generator SP184827145SA sebagai pembangkit listrik dengan memanfaatkan energi panas dari tungku pembakaran. Kemudian tujuan penelitian yang pertama, menguji termoelektrik generator SP184827145SA sebagai pembangkit listrik dengan memanfaatkan energi panas dari tungku pembakaran. Kemudian yang kedua, mengetahui karakteristik potensi termoelektrik generator SP184827145SA sebagai pembangkit listrik dengan variasi perbedaan temperatur pada sisi panas dan sisi dinginnya. Yang ketiga itu mengembangkan termoelektrik generator SP184827145SA sebagai pembangkit listrik dengan memanfaatkan energi panas dari tungku pembakaran. Kemudian yang keempat adalah mengetahui performa termoelektrik generator SP184827145SA sebagai pembangkit listrik dengan memanfaatkan energi panas dari tungku pembakaran. Kemudian manfaat penelitian bagi penulis, melalui penelitian ini penulis dapat mengetahui termoelektrik generator SP184827145SA sebagai pembangkit listrik alternatif, kemudian bagi masyarakat sebagai bahan informasi masyarakat mengenai termoelektrik generator SP184827145SA sebagai pembangkit energi listrik alternatif, kemudian bagi pembaca sebagai bahan referensi pada penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Kemudian untuk bab 2 di tinjauan pustaka, jadi energi panas. Jadi energi panas merupakan energi yang dapat dengan mudah dijumpai dalam kehidupan kita sehari-hari mulai dari panas yang disediakan oleh alam yaitu panas bumi maupun panas yang dihasilkan oleh gesekan permesinan hingga tungku pembakaran. Kemudian proses perpindahan panas. Jadi perpindahan panas dari suatu zat ke zat lain seringkali terjadi dalam industri proses. Perpindahan panas dapat didefinisikan sebagai perpindahan energi akibat adanya perbedaan temperatur pada suatu permukaan dengan lingkungan sekitarnya. Kemudian selanjutnya adalah harvest energi. Jadi harvest energi merupakan suatu metode dalam memanfaatkan energi yang terbuang. Istilah harvest energi didefinisikan sebagai memanen energi. Adapun energi yang dipanen bisa bersumber dari energi alam seperti surya atau matahari, panas, getaran hingga gelombang RF atau radio frekuensi serta gelombang elektromagnetik lainnya. Kemudian termoelektrik. Jadi termoelektrik merupakan teknologi yang bekerja dengan mengkonversi energi panas menjadi listrik secara langsung. Generator termoelektrik atau sebaliknya dari listrik menghasilkan dingin atau pendingin termoelektrik untuk menghasilkan listrik. Material termoelektrik cukup diletakkan sedemikian rupa dalam rangkaian yang menghubungkan sumber panas dan dingin. Yang selanjutnya efek Seebeck.
merupakan fenomena yang mengubah perbedaan temperatur menjadi energi listrik. Jika dua buah bahan yang berbeda kemudian ujungnya disambungkan satu sama lain, maka akan terjadi dua sambungan dalam satu loop. Jika terjadi perbedaan temperatur di antara kedua sambungan, ini akan terjadi arus listrik. Prinsip inilah yang digunakan termoelektrik sebagai pembangkit listrik. Efek Peltier, jadi efek Peltier merupakan kebalikan dari efek Seebeck, di mana jika dua buah logam yang berbeda disambungkan, kemudian diberi arus listrik yang dialirkan pada sambungan tersebut, maka terjadi fenomena pompa kalor. Fenomena efek Peltier merupakan dua buah kawat logam dengan material yang berbeda, misalkan A dan B, diberikan perbedaan temperatur, maka akan menghasilkan perbedaan temperatur. Perbedaan temperatur yang dihasilkan sebanding dengan jumlah arus arah yang dialirkan, sehingga nantinya ada bagian yang akan menyerap kalor dan ada bagian yang melepas kalor. Kemudian penelitian yang relevan, studi eksperimental karakterisasi elemen termoelektrik Peltier tipe TEC, Agus Salim dan Indarto pada tahun 2018. Kemudian prototipe pembangkit listrik termoelektrik generator menggunakan penghantar panas aluminium, Kuningan dan Seng, Pradana dan Widiartono tahun 2020, generator termoelektrik dengan memanfaatkan panas, Prasley Bustomi pada tahun 2020. Kemudian ada kerangka pikir. Di kerangka pikir untuk permasalahannya adalah bagaimana karakteristik termoelektrik generator SP1848 27145SA sebagai pembangkit listrik. Bagaimana cara memanfaatkan energi panas dari tungku pembakaran sebagai sumber pembangkit listrik. Kemudian bagaimana pengujian, saya salah baca ini, dari kondisi awal di kerangka pikir itu permasalahannya adalah pengujian termoelektrik sebagai pembangkit listrik dengan memanfaatkan energi panas dari tungku pembakaran. Kemudian kondisi awalnya adalah belum banyak kajian termoelektrik generator SP1848 27145SA sebagai pembangkit listrik. Kemudian energi panas pada tungku pemanggang belum termanfaatkan. Untuk kondisi akhir, karakteristik termoelektrik generator SP1848SA sebagai pembangkit listrik. Yang kedua itu pengembangan produk termoelektrik generator SP1848 27145SA sebagai pembangkit listrik dengan memanfaatkan energi panas dari tungku pembakaran. Adapun solusinya adalah menganalisis karakteristik termoelektrik generator SP1848 27145SA sebagai pembangkit listrik. Yang kedua adalah mengembangkan termoelektrik generator SP1848 27145SA sebagai pembangkit listrik dengan memanfaatkan energi panas dari tungku pembakaran. Untuk bab 3 metodologi penelitian, jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian riset and development. Riset penelitian ini yaitu mengetahui karakteristik termoelektrik generator SP1848 27145SA sebagai pembangkit listrik, sedangkan pengembangan bertujuan untuk menganalisis potensi termoelektrik SP1848 27145SA sebagai sumber energi listrik dengan sumber panas. Kemudian di desain penelitian, input di sini ada tungku pembakaran, panas tungku pembakaran diproses menggunakan termoelektrik generator dengan variasi pendingin, maka yang tercipta harvesting energi. Untuk outputnya adalah listrik atau listrik yang dihasilkan dari termoelektrik. Untuk waktu dan tempat penelitian dilaksanakan mulai bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2022 di Laboratorium Pendidikan Teknik Elektro Universitas Negeri Makassar. Untuk objek penelitian ini adalah penyerapan panas pada termoelektrik SP1848 27145SA, tegangan yang dikeluarkan, arus dan daya yang dihasilkan pada sumber panas tungku pembakaran. Kemudian untuk model pengembangan, saya pakai model prototyping. Prototyping merupakan metode pengembangan perangkat lunak atau perangkat keras yang berupa model fisik, kerja, sistem, dan berfungsi sebagai versi awal dari sistem.
Dengan metode prototyping ini akan dihasilkan prototipe sistem sebagai perantara pengembang dan pengguna agar dapat berinteraksi dalam proses kegiatan pengembangan sistem informasi. Untuk di sini adalah desain prototipe. Saya menggunakan apometer untuk mengukur tegangan yang dihasilkan, termometer untuk mengukur suhu tungku pembakaran, TEG untuk melakukan harvesting system, heatsink, dan pendingin. Kemudian teknik dan instrumen pengumpulan data, saya menggunakan teknik observasi dan juga teknik pengukuran. Untuk validitas instrumen, saya menggunakan interval skala Likert dan kriteria interval skala Likert. Untuk teknik analisis data hasil observasi, saya menggunakan skala ini. Kemudian untuk teknik analisis data, saya menggunakan beberapa rumus. Panas yang diserap pada sisi panas dapat dihitung dengan persamaan suhu panas yang diserap kali dengan koefisien Seebeck dikali dengan jadi alfa TH I untuk arus listrik dikurang setengah I kuadrat arus listrik dari arus listrik dengan R-nya tahanan listrik, kemudian ditambah dari konduktansi panas internal dengan delta T sebagai temperatur. Untuk koefisien Seebeck didapat dengan persamaan alfa sama dengan tegangan dibagi delta T. Delta T sebagai perbedaan suhu antara dua sambungan. Untuk selanjutnya adalah tegangan keluaran V sama dengan S sebagai suhu pada sisi panas dikali dengan delta T. Delta T sebagai perbedaan temperatur sisi panas dan sisi dingin. Kemudian untuk daya yang dihasilkan dari termoelektrik, P sama dengan V kali E. Untuk P adalah daya, V adalah tegangan, I dan I adalah arus ampere. Kemudian untuk arus yang dihasilkan adalah I sama dengan S dikali delta T dibagi RC ditambah RL. S di sini sebagai koefisien Seebeck, delta T sebagai perbedaan temperatur panas dan dingin, RC tahanan dalam rata-rata termoelektrik, dan kemudian RL adalah tahanan beban. Untuk performansi termoelektrik, ZT sama dengan alfa kuadrat, jadi alfa ini sebagai koefisien Seebeck, dan sigma atau konduktivitas listrik dibagi lambda, konduktivitas thermal dikali dengan temperatur suhu. Untuk efisiensinya dari termoelektrik generator sama dengan efisiensi termoelektrik generator sama dengan arus dikali tegangan dibagi dari suhu pada sisi panas dikali 100%. Kemudian untuk figure of merit, TM ya temperatur rata-rata modul TEG, kemudian sama dengan TC temperatur pada sisi dingin ditambah temperatur pada sisi panas kemudian dibagi 2. Untuk efisiensi maksimal termoelektrik adalah efisiensi termoelektrik generator 1 dikurang dari TC. TC adalah temperatur sisi dingin dibagi dengan temperatur sisi panas sama dengan kuadrat akar dari 1 ditambah 2T. T di sini adalah temperatur rata-rata. Kemudian dikurang 1 untuk dibagi dari 1 ditambah 2T untuk temperatur rata-rata ditambah TH sisi panas untuk temperatur sisi panas dibagi temperatur sisi dingin dikali 100%. Jadi itu sekian Pak dari saya untuk proposal. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Muhammad Irfan. Selanjutnya saya undang yang hormat Bapak Fatahillah SPD MN. Makan Kak dulu. Oh. Di mana kini Kak? Di rumah? Di atas? Tidak, di ruangan dia. Tadi Oh, jam iya. 11 kau masuk terlambat. Siap. Kita tolong Baik. aja Ki makan. Aduh, makan Ki Pak. Kasih lihat lagi saja supaya kenyang Ki. Jangan Ki deh, tidak Iya. enak Kak. Kayak Indomie Ji. Yang mana Indomie dingin begini? Itu nih. Baik, iya. Silakan Tabib Paudin.
Oh, saya nih. Iya, Kak, maka ini ada. Oh iya, oke lah. Baik, terima kasih pimpin sidang atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Pertama-tama saya ucapkan selamat kepada saudara Muhammad Irfan. Ya, ini sudah masuk ke tahapan seminar proposal. Ya, saya baca judulnya ini analisis potensi termoelektrik sebagai pembangkit listrik ya, dengan memanfaatkan. Ini sebenarnya kalau Irfan ini sebenarnya apa yang mau dicari di sini di penelitiannya? Analis Pak, potensi termoelektrik SP1848 ini dari potensi modul termoelektrik ini Pak sebagai pembangkit listrik. Berarti termoelektriknya ya. Iya Pak. Lihat apakah dia bisa membangkitkan listrik atau tidak. Iya Seperti Pak, itu. betul Pak. Dengan pemanfaatan energi panas. Iya Pak. Tungku pembakaran. Tapi apakah hanya digunakan nanti di tungku pembakaran? Sebenarnya Pak, untuk tungku pembakaran ini sebagai untuk penelitian itu sebagai dasar saja Pak, karena dari tungku pembakaran ini mungkin bisa dikembangkan lebih lanjut seperti pada smelter, seperti smelter kayak di industri-industri yang pengolahan logam Pak. Kita bisa memanfaatkan panas dari industri itu untuk sebagai menambah sumber energi alternatif Pak. Misalnya dari panasnya itu mungkin bisa menggunakan menyalakan lampu jalan. Begitu Pak. Iya, tetapi ini kan kalau melihat ini termoelektrik SP sekian ini berarti akan menggunakan banyak ya. Banyak nanti termoelektrik yang digunakan. Iya Pak. Ya kan? Berarti juga nanti dampaknya adalah perangkat-perangkat yang akan yang memerlukan energi listrik dengan pemanfaatan energi panas itu nanti akan berbeda-beda penggunaan termoelektriknya. Ya. Seperti itu. Karena kan kalau dilihat ini lebih spesifik saja kepada tungku pembakaran, ya kan? Tapi nanti di proses pengembangan itu tidak menutup kemungkinan bisa menggunakan banyak termoelektrik. Contoh seperti apa yang kita bilang tadi itu Smelter Pak. Smelter, berarti tidak menutup kemungkinan itu akan ribuan bahkan jutaan nanti termoelektrik yang digunakan, karena kan kita harus tahu sebenarnya berapa suhu panas ya atau energi panas yang dihasilkan dari sebuah tungku umpamanya, sehingga memang betul-betul bisa membangkitkan energi listrik. Jadi kalau dilihat ini bagaimana ya, kalau menurut saya ini butuh proses yang panjang ini menurut saya ya, karena yang namanya berbicara analisis itu banyak sekali rujukan yang perlu dimiliki terkait dengan termoelektrik ini. Ya, menurut saya sih ini butuh prosesnya yang panjang nantinya. Jadi, tapi kalau bisa nanti dilihat bagaimana hasilnya ya dalam waktu singkat, saya pikir tidak ada salahnya. Begitu. Bisa saya lihat di latar belakangnya. Nah, ini fokus penelitian pemanfaatan energi panas. Ya, energi panas sebenarnya itu harus diuraikan, didetailkan energi panas itu berupa apa. Ya, ini kan energi panas dari api kah, atau energi panas dari matahari umpamanya ya, walaupun dia ini di tungku pembakaran, tapi kan kita tidak tahu apa isinya tungku pembakaran. Sampai dia batu bara kah, atau arang, ya kan, atau batu kelapa, itu
harus semua diuraikan di sini. Sehingga memang betul-betul bisa menggerakkan nanti di termoelektrik. Termasuk yang bisa dikaji sebagai pembangkit. Nah, ini kan ada ini perbedaan temperatur pada sisi panas dan dingin. Ini kan? Nah, itu tadi yang saya maksud. Harus kita tahu suhunya. Berapa sampai kira-kira dia bisa membangkitkan energi listrik. Ya, suhu itu terkait dengan suhu. Kemudian kalau terkait dengan bendanya sendiri, termoelektriknya ini itu juga harus ditahu berapa banyak yang dibutuhkan, termoelektrik yang dibutuhkan untuk membangkitkan energi listrik dengan suhu yang telah diukur tadi sebelumnya. Ya, jadi memang analisisnya ini terus terang agak panjang nantinya ini, Irfan. Nggak bisa dibilang serta-merta hanya menggunakan rumus begitu saja tadi itu sudah selesai, ya. Tapi banyak kajiannya. Sebenarnya ini bagus sekali kalau bisa dipecah nanti ini menjadi beberapa bagian. Jadi setelah Irfan nanti mungkin ada yang lanjutkan, ya, yang meneliti terkait dengan apanya, ya kan? Nah itu. Kemudian coba saya lihat rumusan masalahnya. Nyala saja tuh. Iya Pak, baik Pak. Ya, rumusan masalahnya ada 4. Bagaimana pengujian? Ini pengujiannya nanti pakai apa pengujiannya? Diuji pakai beban Pak, tahanan dengan variasi tahanan beban Pak. Nah, terus kalau mau dilihat dari ininya hasilnya nanti Hasil untuk hasil pengujiannya, hasil pengukuran kan jelas harus ada hasil pengukurannya ini toh. iya Pak, dalam Nah. bentuk kurva Pak. Kurva. Berarti ada yang sebagai pembanding ya. Iya Pak. Ada semacam kurva pembanding ya antara yang diukur dan sudah ditetapkan. Iya Pak. Ya. Itu kemudian karakteristik potensi. Nah, ini nomor 2 ini yang yang nomor 2 nanti ini agak berat ini, Pak. Karena kita harus mengetahui perbedaan suhunya. Ya, perbedaan suhunya. Kemudian untuk poin ketiga, ini energi panas dari tungku pembakaran. Nah, ini juga nanti poin ketiga ini bagaimana kalau energi panasnya ini bukan dari tungku pembakaran. Apakah itu bisa membangkitkan energi listrik atau tidak dengan menggunakan termoelektrik ini? Ya, itu nanti juga kalau bisa dicari itu. Kemudian bagaimana performa sebagai pembangkit listrik? Ini kayaknya hampir sama 3 dengan 4. Oh, performa ini kinerja ya. Iya Pak, kinerja Pak. Kinerja. Ini kinerjanya nanti mengukurnya bagaimana? Saya sudah pakai rumus tadi Pak. Sudah saya kasih masuk di teknik analisis data untuk performanya Pak. Oh. Ya udah nanti kita lihat seperti apa hasilnya. Terus coba lihat apa tujuannya tadi. Jadi, Pak. Di bawahnya rumusan masalah. Ya, baik. Sama tadi ya. Oke, saya ke bab 3. Bab 3 Pak. Oke. Ya. Ini banyak saran saja nih Irfan. Tidak terlalu banyak bertanya ini. Baik Pak. R&D. Begini kata-katanya kah? Penelitian ini merupakan jenis R&D. Ya. Riset. Jadi R-nya itu mengetahui karakteristik termoelektrik generator sekian Ya Pak. sebagai pembangkit listrik. Kemudian D-nya atau development-nya atau pengembangannya itu saya rasa bukan menganalisis lagi. Jadi kita mengembangkan
sebuah rangkaian termoelektrik ya Iya, Pak. yang bisa menghasilkan sumber energi listrik dengan sumber panas, bukan menganalisis. Kalau analisis berarti otomatis dia masuk di bagian R-nya, di risetnya. Gitu. Sedangkan untuk pengembangan itu ini tadi yang saya katakan, pengembangannya termoelektrik, ya, pengembangan termoelektrik sebagai sumber energi listrik. Jadi nanti kita lihat berapa banyak termoelektrik yang kita gunakan, yang kita kembangkan, sehingga bisa membangkitkan atau menjadi sumber energi listrik dengan sumber panas. Bukan analisis lagi di sini, Nanda. Di bagian pengembangannya. Oh ya, baik, Pak. Analisis itu masuk di risetnya, ya. Jadi saya hanya meluruskan saja ini. Nanti kita bisa konsultasi dengan pembimbing. Kalau menurut saya sih analisis itu bukan masuk di bagian development. Development itu sudah kita mengembangkan, jadi proses pengembangan tungkunya, kemudian pengembangan tadi termoelektriknya itu berapa banyak yang kita gunakan nanti sehingga bisa menjadi sumber energi listrik. Itu nanti diperbaiki, Irfan. Itu kan konsultasi lah dengan pembimbing. Ya, baik, Pak. Oke, yang nomor 15 coba lihat slide berikutnya. Desain penelitian, inputnya itu sebenarnya ini, Irfan, harus ada ini arahnya. Input setelah input itu kemana? Setelah dari panas tungku pembakaran itu kemana? Kalau ini kan tidak jelas ini, kayak dia seakan-akan dia berdiri masing-masing ini. Input sendiri, panas tungku pembakaran juga sendiri, padahal dia itu satu bagian. Nah, setelah itu dia ngapain? Oh, di sini sudah saya tambahkan tanda panah, Pak, ke sini, tapi mungkin saya keliru, Pak, untuk membuatnya, Pak. Nah, sebenarnya harus diperjelas, ya. Jadi diperjelas gambarnya ini. Ini sebenarnya sudah oke, tapi ini kan kalau orang awam yang lihat ini, ya, orang awam yang tidak pernah lihat model begini. Apalagi kita punya penelitian ini bagus, itu nanti dia bingung, ini dari mana, jangan sampai dia berdiri sendiri. Input berdiri sendiri, tungku panas juga, panas tungku juga pembakaran itu berdiri sendiri, kemudian prosesnya nanti di belakang juga berdiri sendiri, ya kan, sampai outputnya apa, dia berdiri sendiri. Nah, itu yang perlu diperbaiki nanti ini. Walaupun ada tanda panah yang tebal di atasnya. Itu kan maknanya itu orang tidak tahu. Jadi kalau kita menulis sesuatu, upayakan ini maknanya nih jelas sekali. Coba kita lihat tanda panah ini. Kalau kita tanya teman-teman, ini apa itu tanda panah, pasti dia bingung. Iya, berani sumpah itu kalau tanya teman-teman peserta di situ. Apa makna tanda panah ini? Pasti dia bingung. Oke, nanti diperbaiki ini. Kemudian berikutnya apa nih? Slide 16. Waktu dan tempat, Pak. Oke, waktu dan tempat ini Januari, ya. Jadi kalau menulis bulan itu awalannya besar, kayak Januari J-nya besar, Maret M-nya besar, ya. Baik, Baik, Pak. Oke, terus bawahnya lagi apa? Ada desain alatnya ada enggak? Oh, enggak, ini yang kita maksud. Tadi kembali ke atas tadi. Yang komponen. Nah, itu. Oh, inilah yang kita maksud termoelektrik ya. Nah, coba lihat. Ini kan cuma satu biji. Ya. Nah, sebenarnya itu ini satu biji dulu harus kita analisis dengan pengujian atau pengukuran ya. Untuk satu buah termoelektrik seperti ini kira-kira berapa tegangan yang dikeluarkan dan arus daya atau daya yang dihasilkan itu berapa untuk satu ini, sehingga nanti dia bisa membangkitkan energi ya dari sumber panas tungku tadi itu. Apakah satu saja nanti kita pakai sudah oke, atau dua, atau bahkan sampai ratusan. Nah, itu harus ditahu. Jadi yang dianalisis itu tadi, yang menurut R&D-nya itu adalah
si termoelektrik ini yang perlu dianalisis. Ya, jadi analisis termoelektrik umpamanya setelah saya ukur satu ini, dia bisa mengeluarkan tegangan berapa, arusnya berapa, kemudian dayanya itu berapa untuk satu buah ya. Nah, nanti kan bisa dicoba kalau kira-kira ada 2, 3 sampai 10. Nah, nanti kita lihat berapa daya yang dihasilkan dari 10 itu. Nah, jadi dapat nanti hasil analisisnya. Kalau memang kita analisis ya, Iya, Pak. Baik, Pak. analisis. Nah, jadi kemudian terus di bawahnya apa ini metode pengembangan ya. Slide 18 coba. Modelnya pakai prototype ya. Kenapa kita pakai prototype? Karena tadi Pak, untuk model awalnya saja Pak. Sebagai model awal ya pengembangan. Iya Pak. Jadi tidak menutup kemungkinan nanti ke depannya ada yang kembangkan. Jadi Iya Pak. kan begitu model yang dimaksud. Kemudian di bawahnya 19 itu Desain prototipenya Pak. desainnya. Jadi modelnya begini ya. Oke, tungku pembakaran, ada termometer. Nah, inilah termometer ini yang perlu dipertahankan ini. Kira-kira suhunya tidak turun tidak? Kalau ini tungkunya nanti pakai arang atau batu bara atau apa? Saya untuk tungku Pak, Anda harus pakai arang Pak, yang jelas bisa terbakar seperti ranting atau karena konsepnya saya ini nanti mungkin luarannya dari ini untuk dibawa kayak camping ke hutan Pak. Oh gitu. Ya, Pak. Ya. Portable ceritanya Pak. Oh ya. Yang penting bisa dibawa. Jangan sampai nanti kita mau bawa ini barang, dia juga butuh mobil satu khusus untuk dia. Berarti tidak fleksibel lagi kan? Iya Nah, Pak. harusnya itu ada fleksibilitasnya juga. Kemudian di bagian bawahnya apa? Observasi, oke. Terus ke Dan bawah. teknik pengukuran Pak. Oke. Terus bawahnya apa? Validitas instrumen. Mana coba? Validitas instrumen. Ini instrumen apa yang dimaksud di sini? Karena saya pikir karena ini kan model ada R&D, jadi harus ada seperti seseorang yang ahli untuk memvalidasi bahwa apakah ini alatnya layak atau tidak, Pak. Oh, tidak. Begini, ini ada angket tidak nanti yang kita sebar? Tidak ada, Pak. Cuma untuk validator konten, Pak. Untuk yang... Oh, ya enggak usah lah. Kalau menurut saya enggak usah pakai skala Likert. Pakai skala Goodman saja yang ya tidak itu atau 1-0 itu sudah cukup. Oh, iya, Pak. Kan melihat saja bahwa ini alat layak atau tidak, ya kan? Iya Pak. Baik atau tidak. Apalagi kita tidak pakai angket ini. Kalau saran saja ya, karena di proposal itu kebanyakan saran. Nanti kita konsultasi dengan pemimpin. Iya Pak. Oke, terus halaman 22 itu apa? Slide 22. Teknik analisis data, Pak. Nah, ini namanya skala Goodman. Nah, jadi Pak. kalau kita pakai ya itu 1, tidak itu 0. Kan tadi itu umpamanya, apakah produk ini dapat menghasilkan energi listrik? Jawabannya apa? Ya atau tidak? Itu bukan sangat valid, tidak valid. Kan? Nah, itu. Jadi nanti kalau menurut saya sebaiknya kita pakai skala Goodman saja, karena kebetulan juga ini tadi saya lihat tidak ada angketnya yang digunakan. Ada angket nggak? Coba lihat teknik analis datanya. Pengumpulan data ini kan observasi saja dengan pengukuran, kan? Nggak ada kan? Nah, jadi hilangkan, menurut saya hilangkan saja. Iya, skala Likert itu nggak usah digunakan karena nggak ada angket kita pakai kan? Iya, baik Pak. Andainya ada angket dipakai bisa di ini. Halo. Salam, ya. Iya, yang mulai dulu. Saya menguji juga di lektor dulu. Sebentar saya masuk. Nah, ya.
Iya. Oke ya. Oke, kemudian itu tadi sudah. Di bawahnya apa lagi? Teknik Iya, Pak. analisis Teknik data. analisis data. Ini untuk mencari apa? Kesinyalan, Nona. Tidak kedengaran. Untuk panas Ulang. yang Apa diserap, teknik? Pak, pada sisi panasnya. Kemudian ini untuk efisiensi back, jadi termoelektrik itu modulnya, Pak, untuk menghasilkan listrik menggunakan efek Seebeck tadi, Pak. Untuk dinginnya dia menggunakan efek Peltier, tapi saya di sini menggunakan efek Seebeck untuk mendapatkan listriknya, Pak. Siapa punya rumus ini? John Seebeck, Pak. Iya, dituliskan di situ rumusnya ini. Jangan langsung kasih masuk begini. Saya pikir rumusnya Mas Irfan ini. Terus di bawahnya apa? Ya, Pak. Tahun 24. 24. Oh, sama ya. Ya, Pak. Jadi rumus semua ini ya. Iya, Pak. Nah, ini kan rumus-rumus otomatis semua itu harus ada sumbernya. Tuh? Iya, Pak. Oh, tidak serta-merta bilang saya kasih masuk ini rumusnya cocok dengan saya punya. Iya, tapi sumbernya siapa yang punya dulu? Ya kan? Iya, Pak. Baik, Pak. Apakah rumusnya apa Fatahillah ini kah? Pak Edi kah? Atau Mas Irfan sendiri? Masukkan. Tuh? Iya, Pak. Rumusnya siapa? Tahun berapa dia keluarkan ini rumus? Karena jangan sampai berubah lagi. Kan? Seperti itu, Mas Irfan. Baik, Ya? Pak. Baik, Pak. Ya, saya kira saya cukup pimpinan sidang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi selanjutnya saya undang yang hormat Bapak Fatahillah untuk memberikan saran. Tapi dulu Pak pimpinan sidang, saya mohon izin lift muka ke PTIK lagi mau uji ini. Siap. Gak. Nanti Selesaikan. saya masukkan nilainya di sistem. Siap, makasih banyak Pak. Oke, baik. Izin Pak pimpinan sidang. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Irfan. Bukan Mutta Irfan. Oh iya, baik, Pak. Di mana? Di Mut Bella. Enggak. Tiki. Irfan. Analisis potensi. Analisis potensi. Kenapa Ki mau mengangkat judul ini? Tadi di latar belakang kalau saya tidak salah dengar penjelasan Pak. Apa penjelasannya? Latar belakang, Pak. Ya, di latar belakang. Ada tadi kita jelaskan dari ditulis. Yang mana itu, Pak? Kenapa kita mau mengangkat ini judul? Maksudnya kita anggap ini penting perlu dianalisis. Karena menurut saya, Pak, untuk harvesting energi yang dari panas selain menggunakan sel surya itu masih bisa untuk diteliti lebih banyak lagi, Pak, karena masih kurang penelitiannya, Pak, tentang ini, Pak. Ya, ada bupati? Hah? Ibu bupati ada? Di mana? Di sana lagi. Maksudnya begini kan? Sebelah kanannya penting. Irfan. Iya, Pak. Harvest Moon ya? Bukan, Pak, itu anime, Pak. Harvest energy. Kita bilang tadi karena yang sel surya panas kah? Panas dari matahari, Pak. Trik matahari.
Itu Tapi panas yang iya Pak, salah Pak. Sinar ultravioletnya Pak. Keliru saya. apa kaitannya nih harvest energy dengan ini? Harvest energi dengan Ini judul tak? memanen energi yang terbuang Pak. Energi yang terbuang dari panas. Panas itu panas tungku, panas gesekan mesin. Tapi saya lebih spesifik jadi tungku pembakaran Pak. Jadi mi alatnya. Ya Pak. Jadi mi alatnya tuh sudah jalan. Ini punyanya pembimbing tak ini? Ih, Sekarang apa yang Anda angkat dari judulnya pembimbing tak yang kecil? Khusus ke analisisnya. karakteristik modulnya Kalau Pak sama performanya Pak. karakteristik modul dengan performa. Iya Pak. Oke. Dibandingkan tidak dengan yang lain. Untuk itu saya enggak masukkan Pak untuk membandingkan. Iya, maksudnya ketika menganalisis, apanya yang kita analisis? Eh, Karakteristik. iya Pak, Sebut ada yang lebih bagus? karakteristik Pak. Baik, tadi seperti yang dikatakan Pak Udin, memang kerumusan masalah coba. Ada beberapa hal penting yang perlu kita analisis dalam sini. Nah, banyak persamaan yang kita kasih masuk. Apakah semua persamaan itu akan kita pakai? Menghitung matematis kayak nanti nih. Iya Pak. Bagaimana pengujian? Bagaimana karakteristik? Bagaimana performa? Bagaimana mengembangkan? Sekarang, jawab bagaimana caranya menjawab ini, bagaimana pengujian? Jadi saya Pak untuk pengujian termoelektriknya saya uji dengan variasi berbagai beban Pak. Beban? Iya Pak, misalnya bebannya berapa ohm atau bebannya lampu LED, ya semakin banyak apakah dia mampu itu untuk menghasilkan listrik Pak dari beban tersebut. Apa kaitannya dengan penyata? Judulnya penyata, analisis. Dari sisi apanya mau dianalisis di sini? Dari sisi Pak, tegangan, daya, arus untuk diketahui. Kenapa yang pertama bukan terkait dengan ini performanya termo yang kita angkat sebagai judul? Kebetulan yang masuk duluan ini Pak analisis. Jadi performanya saya kepikiran untuk kasih masuk di pas sudah masuk judulnya Pak. Bukan. Rentetannya begini. Ketika kita mau menganalisis suatu, seperti yang dikatakan Podin tadi, analisis untuk satu benda dulu. Itu benda termonya dulu, analisis satu bendanya, nah. Satu bendanya tanpa ada beban sama sekali. Itu dulu yang ditahu karakternya. Oh, iya, Pak. Kemudian kalau disusun berapa, menghasilkan energi berapa. Dia harus menyerap energi berapa. Setelah ada energinya yang terserap, barulah diketahui bebannya menggunakan bagaimana. Anda di sini nomor 1 beban dulu, langsung output. Iya, Pak. Tidak ditahu dari mana kita ada yang tiba-tiba bilang bisa nak kasih jalan begini. Ini energi yang bisa nak harvest. Di mana kita di rumusan masalah sini, di mana kita hitung-hitungannya itu. Hitungan analisis tak. Ada di performa, Pak. Hah? Karena tadi saya ada juga masukkan rumus performa, jadi dikait di situ, Pak. Berarti kalau dilihat dari ke bab 3, riset tak itu jenis penelitian tak itu dimulai dari pengembangan, baru ke riset. Terbalik, Pak ya. Karena ini langsung kayak menguji beban,
menguji ini. Orang menganalisis itu dimulai dari benda yang dia mau dianalisis. Berapa hasilnya, kalau disusun begini berapa energi yang bisa dianu, harus berapa konstan panasnya supaya bisa diharvest. Setelah itu semua diungkapkan, dimunculkan data-datanya, baru dimunculkan berapa beban, bagaimana menggunakan energi ini kepada beban yang mau digunakan. Atau bagaimana Kak? Salah Kak? Hah? Saleh? Sebetulnya Saleh? Bapak. Apa yang iya? Oke? Oke, Pak. Nah, dari alat yang sudah jalan, sudah terhitung. Ini kan alatnya jadi ini. Tuh, sama-sama dikit lihat Ki. Iya, Pak. Tuh. Nah, sebenarnya bagus. Saya setuju dengan judul ini. Pak Iwan sering memberikan memang inovasi. Jujur skripsi saya juga dari risetnya Pak Iwan. Beliau memberikan saya judul dan itu yang saya angkat juga jadi skripsi. Jadi kita ini seperguruan sebenarnya, Irfan. Kita berasal dari tidak, Pak Ilo. kita berasal dari suhu yang sama. Nah, mungkin itu ya. Jadi selaku dari ini saran dari kakak seperguruan. Iya, baik Pak. Ini kalau saya perhatikan baik-baik yang kita analisis. Jadi putar balik. Ini karena Anda terjebak karena alatnya sudah jadi, makanya Anda mulai dari situ. Tapi kalau dilihat dari sistematika penulisan skripsi, harusnya dimulai dari kita mulai menghitung dulu. Berarti dari performa, Pak ya? Ya, jadi kita mulai dari menghitung. Entah apa nama rumusan masalahnya, nanti kita mulai dari menghitung satu benda, satu termoelektrik itu dulu. Iya, Pak. Kemudian nanti dikembangkan di batas mana, berapa rata-rata, berapa panas yang harus diberikan kepada dia untuk bisa menghasilkan output yang maksimal. Iya, Pak. Kalau panas dingin Ki, nah, apa juga dampaknya? Ini kan termoelektrik yang kita pakai tuh, ada panasnya, ada dinginnya. Iya, Pak, ada panasnya, ada dinginnya, Pak. Nah, itu kalau didominasi panas bagaimana? Kalau didominasi dingin bagaimana? Kalau rata-rata dua sama bagaimana? Setelah satu alat itu, kita sudah tahu potensi energi yang dikeluarkan, baru disusun, dirangkai dengan model apa? Seri kah? Paralel kah? Atau seri paralel kah? Nah, terus dijelaskan dampaknya. Kalau dirangkai seri, apanya yang naik? Dirangkai paralel, apanya yang naik? Supaya orang tahu bagaimana nanti menghubungkan itu. Oke? Baru turun, mulai menguji ini. Turun, melihat karakter gini. Terakhir, uji dengan beban. Selesai. Iya, Pak. Baik, Pak. Oke, Irfan. Baik, saya kira itu saja. Nanti saya kualat sama dik perguruan ini. Awas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diano remunta. Itu. Awas Saya orang rekomendasi. Baik, terima kasih Bapak Fatahillah. Bisa dikirim Kak nilainya atau diinput. Baik, selanjutnya. Iya, siap. Selanjutnya saya undang yang hormat Bapak Dr. Iwan Suhabi memberikan saran masukan dan tanggapannya. Beliau masih pengen lihat-lihat lagi katanya begitu kan tidak puas. Pak Iwan, dipersilakan Pak Iwan. Baik Pak. Ya. Terima kasih. Terima kasih untuk tadi Pak Udin ya. Maaf saya tadi mendengarkannya ketika rapat dan ketika sambil jalan, tapi prinsipnya
saya sudah dapat. Kemudian Pak Ilo yang tadi memberikan juga masukannya. Yang benar ya, masalahnya begini, itu kan diawali dengan ketika saya itu mendapatkan hibah ya, walaupun itu dari awalan hanya dari pikiran ya, pikiran itu muncul dari YouTube, tetapi belum pernah ada dasar-dasar sama sekali teori-teori tentang termoelektrik. Karena itu teori-teori tentang termoelektrik itu memang jarang ada, kemudian jarang juga diajarkan. Dari situlah sebetulnya yang benar apa yang dikatakan Pak Ilo, bahwa barang itu sudah jadi, ini masih ada di laboratorium dan siap diantar. Tapi sebetulnya itu awalnya dari trial and error saja. Ya. Artinya saya sendiri secara pribadi kurang sekali mendapat teori tentang hal ini. Ya sudah dicari di buku-buku, sudah dicari di mana-mana, itu masih sangat kurang. Nah, inilah yang sebetulnya latar belakang real ketika Saudara Irfan ini melakukan penelitian, gitu ya. Jadi awalnya dari situ. Ya. Makanya saya sebetulnya ingin bahwa potensi termoelektrik itu sebagai judul utamanya itu dilihat dari situ. Jadi menurut saya ini satu kebaruan ya, satu kebaruan secara secara real ya. Mungkin ada buku-buku tertentu, tetapi belum pernah ada yang melihat termoelektrik ini dari kacamata pasar. Jadi artinya yang sudah dibeli ini bagaimana? Saya yakin produk-produk yang dijual pasti sudah diuji. Tetapi apakah itu sesuai dengan keadaan ketika dibeli, kemudian dilakukan di lapangan? Barangkali juga belum tentu. Rumus-rumus mungkin ada. Oleh karena itu maksud saya adalah bagaimana melakukan uji performan dari termoelektrik itu. Memang betul tadi yang dikatakan Pak Elo bahwa di termoelektrik itu ada sisi panas, ada sisi dingin. Jadi maksud saya coba diuji ya secara mungkin satu persatu dengan kan ini yang dicari itu kan adalah menghasilkan listriknya ya. Jadi yang diuji itu adalah bagaimana sisi panas ketika mulai dari awal kemudian dinaikkan, bagaimana sisi dinginnya itu. Jadi perbedaannya adalah dari sisi panas dan dingin. Itu yang ingin kita cari sehingga kemudian akan menghasilkan sejauh mana sih satu peltier itu akan menghasilkan satu muatan listrik, baik itu voltase ataupun arus. Kemudian tadi betul apa yang dikatakan oleh Pak Ilo, bahwa ketika satu itu sudah ditemukan, bagaimana kalau kita ingin voltasenya lebih besar, tegangannya lebih besar, maka satu-satunya cara adalah dirangkai lebih dari satu rangkaian, lebih dari satu termoelektrik. Rangkaiannya ini bagaimana? Apakah secara seri atau secara paralel? Kalau sudah itu kedapatan, baru nanti saya tertarik, Saudara Irfan ini akan menjadikan itu menjadi satu alat yang portable. Artinya dari panas. Panas itu bisa dari mana saja, dari api unggun bisa, dari kompor bisa, ya. Mungkin dipaparkan di sinar matahari pun bisa dan lain sebagainya. Keportabelan inilah yang sebetulnya menjadi sesuatu yang nilainya baru. Jadi beda dengan produk saya. Produk saya itu sangat berbeda sekali. Dari situ ya, jadi saya mohon ini untuk Dewan Penguji ini, bahwa Saudara Irfan ini berbeda alatnya dari alat yang saya buat ya. Tadi sudah ditunjukkan desainnya, sekilas gambaran desain kepada Bapak Penguji yang terdahulu, Pak Udin, bahwa ini adalah sesuatu yang gambarnya, yang desainnya beda. Jadi Saudara Irfan ini dalam tanda kutip ini bukan mencontek atau memplagiat, itu tidak. Saudara Irfan ini justru malah memberikan dasar, kalau saya itu justru hanya hantam kromo saja, tidak pakai teori, akhirnya uji coba, pelter banyak yang mati dan lain sebagainya karena proses uji coba. Nah, ini diharapkan semuanya itu terselesaikan ya, setidaknya didasari oleh penelitian Saudara Irfan ini. Jadi menurut saya Saudara Irfan ini penelitiannya cukup lengkap, mulai dari awal, mulai dari risetnya hingga sampai ke development-nya. Dan itu sudah tadi dikatakan oleh Pak
Pak Udin ya, oleh Pak Udin. Oleh karena itu ya komentar saya saja, mungkin 2 penguji itu mungkin bagus kalau diakomodir bersama-sama ya. Menurut saya tidak merubah dasar dari proposalnya Irfan, menurut saya tidak, hanya mungkin tata tulisnya dan lain sebagainya. Nah, dari saya mungkin begitu, Bapak Pimpinan Sidang. Waktu selanjutnya saya serahkan kembali. Ya. Mari silakan. Baik, terima kasih Bapak Dr. Iwan atas masukan. Baik, selanjutnya kita masuk ke sesi ketiga, sesi kesimpulan. Mungkin dari Pak Fatahillah, bagaimana Kak? Bisa dilanjutkan atau? Lanjut. Oh, lanjut. Baik. Baik, Muhammad Irfan. Baik, Pak. Atas kesimpulan dari Dewan Pembimbing dan Dewan Penguji, proposal penelitian ini dapat dilanjutkan dengan beberapa catatan tadi ya. Batas waktu perbaikannya itu maksimal 30 hari dimulai dari hari ini. Jika ada melewatkan waktu itu maka bisa diwajibkan melaksanakan proposal. Siap, Muhammad Irfan? Ya, siap, Pak. Mau kemana, Pak? Oke, siap, baik. Terima kasih banyak kepada Dewan Pembimbing dan Dewan Penguji, Bapak Iwan Soehardi, Bapak Fatahillah atas kesempatannya. Mohon maaf jika dalam proses seminar ini terdapat kekeliruan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim, sidang proposal dari Muhammad Irfan ditutup dengan resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Pak Iwan. Terima kasih Pak Prodi, izin live. Ya, terima kasih. Terima kasih, Pak. Masih ada Nelvi. Terima kasih Pak Iwan. Terima kasih, Pak. Terima kasih ya, Pak Ilo. Ya, selamat semuanya. Ini Pak Yadi, Iya, Kak, iya. yang Nelvi jam berapa? Nelpi hujan Mei jadi Iya. besok kita. Hah? Besok kan? Besok sih. Salah jadwal kita Bang, atau saya yang salah? Oh, Rabu 15. Itu tahu. Lusa. Iya. Hah? Oke, thank you. Boleh tidak fokus. Siap. Iya. Assalamualaikum. Iya, Kak. Waalaikumsalam.